kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat dengan bacaan yang cukup panjang, karena jarang-jarang dilakukan bacaan panjang sampai diperkirakan matahari kembali normal. Setelah selesai membaca, baru menurut dia mungkin sudah capek juga, sudah panjang, ruku, Allahu Akbar. Setelah ruku, kata beliau, yutilut tasbih. Jangan ruku seperti ruku yang biasa sholat 5 waktu atau sholat sunnah 3 kali subhana rabbiyal azim langsung berdiri, jangan. Panjangkan, diimbangi. Ketika ruku-rukunya pun juga usahakan lebih panjang dari ruku-ruku yang biasa Anda lakukan dalam sholat, lebih panjang. Kenapa? Untuk mengimbangi bacaan kita. Karena bacaannya panjang, maka diusahakan rukunya pun juga panjang. Setelah selesai ruku, sami Allahu liman hamidah. Tidak langsung sujud, melainkan tangan kembali sedekat dan kemudian kembali membaca Al-Fatihah. Kemudian kembali barakallahu fikum membaca Al-Fatihah seperti di rakaat pertama. Membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat dengan bacaan yang panjang, baru kemudian ruku, membaca doa ruku panjang, sami Allahu liman hamidah, membaca doa i'tidal, baru sujud. Berarti sudah 1 rakaat. 1 rakaat 2 ruku. Rakaat kedua dilakukan seperti itu juga seperti di rakaat pertama. Berarti kata beliau ini dinamakan 2 rakaat 4 ruku dan 4 sujud. Nah, insya Allah udah paham semua kan? Kalaupun nggak paham, insya Allah kalau ada gerhana biasanya juga kita ini paling jadi makmum, ngikutin aja di belakang makmum. Ini sholat gerhana. Setelah itu baru dilanjutkan dengan apa ya kawan? Dengan khutbah, nasihat. Karena ini adalah peringatan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Rasulullah di dalam khutbahnya meluruskan keyakinan kaum musyrikin. Karena keyakinan kaum musyrikin bahwa terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari mesti karena ada kematian orang penting atau lahirnya orang yang penting. Maka Rasulullah meluruskan keyakinan ini bahwa ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Peringatan bagaimana kalau seandainya terjadi gerhana total yaitu kiamat, na'udzubillah. Sehingga beliau mengisi khutbahnya dengan perintah untuk taubat, anjuran untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kita menyelesaikan 3 bab, 3 fasal sholat Jumat tadi, kemudian sholat Idain, kemudian sholat khusuf, sholat gerhana. Tadi pengumuman jam 11, tanya jawab. Ini ada gitu. Ntar kalau gitu kita baca dulu pertanyaannya, kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi. Sholat khauf, sholat istisqa. Kita baca, kita lanjutkan sholat istisqa dulu. Karena di sini nggak ada masalah. Kita ingin mempercepat bacaan. Fasl. Wa shalatul istisqa'i masnunah. Dan sholat istisqa adalah sunnah. Apa istisqa? Hujan. Talabus suqiyah. Minta air, minta hujan. Yang biasanya kalau masyarakat kita ini mengadakan persembahan. Sebagian masyarakat kita kalau sudah ada hujan mengadakan persembahan sapi, kadang-kadang disiksa. Tradisi Hindu persis. Sedang Islam menganjurkan sholat istisqa. Fa'amarahum faya'muruhumul imamu bit-taubah. Di dalam sholat atau di dalam khutbah, imam memerintahkan masyarakat untuk taubat karena tertahannya hujan ini akibat dosa. Wassadaqah, untuk banyak-banyak sedekah. Wal khuruj minal madzalim, dan keluar melepaskan diri dari berbagai macam kezaliman kepada orang lain. Wal i'tid wal musalahatil a'da, dan berusaha untuk mengadakan islah, perdamaian antara masyarakat yang bertikai.
wa siyami thalathati ayyamin, dan puasa 3 hari. Kalau ini enggak ada sunahnya. Artinya ini persiapan sebelum sholat Id. Sebelum sholat istisqa, puasa dulu 3 hari sebelumnya enggak ada. Tapi kalau yang pertama tadi bagus semuanya. Artinya berarti berbagi keadaan masyarakat. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'i fi thiyabin badilah. Kemudian pada hari yang keempat baru imam keluar salat istisqa dengan memakai pakaian-pakaian yang badilah, pakaian-pakaian yang rendah. Artinya tidak seperti salat Id yang menunjukkan rasa senang, tetapi pakaian-pakaian yang murahan. Wal istikanati, dan keluar dengan hati yang tenang, wa tadarru'in, dan tunduk. Wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idain, dan salat 2 rakaat sebagaimana salat idain. Artinya salatnya bukan takbirnya. Salat 2 rakaat, salat istisqa 2 rakaat. Tsumma yakhutubu ba'dahuma, setelah 2 rakaat salat dia pun khutbah imamnya. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan merubah posisi kain ridahnya. Kain ridah itu kain yang biasa diselempangkan di leher, biasa diletakkan di leher oleh para khutbah, para kiai, para ustadz. Biasanya ada kain khusus. Itu yang dimaksud dengan wa yuhawwilu rida'ahu, artinya merubah posisinya. Kalau tadinya misal diletakkan di sebelah kiri, rubah di sebelah kanan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yuhawil, artinya dibalik. Dibalik kain ridahnya tadi ini, dan ini dinamakan apa ya, Pak? Tafa'ul. Harapan berbaliknya keadaan dari kemarau menjadi hujan. Ini makna atau hikmah wa yuhawwilu ridha. Beliau membalikkan kain ridahnya sebagai tafa'ul, harapan baik bahwa keadaan kita benar-benar akan berubah sebentar lagi. Nah, ini dinamakan fa'lul khair, tafa'ul. Wa yukthiru minad du'a wal istighfar, dan memperbanyak doa dalam khutbahnya serta istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah, wa huwa, yaitu Allahumma ij'alha suqyan wa rahmah, wa la taj'alha suqya 'adabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la barakin. Allahumma 'ala ad-dhiraf wal akam wa manabit asy-syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma askina ghaythan mughithan hani'an mari'an mari'an sahhan 'aman ghadaqan tabaqan mujallilan da'iman ila yaumiddin. Allahumma askina al-ghayth wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal Allahumma inna bil ibadi wal bilad min al-jahd wal ju'i wad dhank ma la nashku illa ilayk. Allahumma anbit lana az-zah wa adir lana ad-dhar wa anzil alayna min barakatis sama' wa anbit lana min barakatil ard wakshif 'anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar fa arsilis samaa 'alaina midraran wa yaghsilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lir-ra'di wal barq. Ini barakallahu fikum di antara doa salat istisqa. Kalaupun enggak hafal karena kepanjangan, ya yang penting Allahumma aghithna. Karena kalau aghithna ini kan artinya hujan yang berkah. Jangan Allahumma amtir alaina, karena amtir alaina itu hujan kejelekan.
Sudah sholat istisqa, begitu hujan remuk semua rumah-rumah hancur. Ternyata hujan bambu. Kenapa sih? Doanya salah. Allahumma amtir alaina. Hujan musibah, hujan bala. Kalau nggak hafal hadis ini karena kepanjangan, paling tidak Allahumma aghithna. Diulang-ulangi itu aja udah cukup. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan berkah dan hujan yang baik. Ini sholat istisqa. Dan juga bisa yang namanya istisqa bisa juga dilakukan dengan tanpa sholat, yaitu ketika Jumat. Ini istisqa yang pertama tadi, sholat 2 rakaat di lapangan, bukan di masjid, di lapangan yang terbuka, dan tidak perlu membawa ternak seperti yang difahami oleh sebagian orang. Keluar di sana. Dan berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id disunahkan mandi paginya, memakai pakaian yang bagus, memakai parfum. Kalau sholat istisqa, keluar dengan apa adanya. Karena menunjukkan bahwa kita ini orang yang sedang kena musibah, terjepit. Di sana sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai terlihat kedua ketiaknya berdoa. Kemudian di tengah doa beliau merubah posisi tangannya yang tadinya telapaknya di atas dirubah ke bawah. Beliau merubah posisi kain yang diletakkan di pundak beliau, yang tadinya sebelah kiri pindah sebelah kanan atau dibalik. Semua ini sebagai harapan yang menunjukkan harapan penuh, harapan 100% agar doanya dikabulkan, agar keadaan berubah dari kemarau ke barakallahu fikum musim hujan. Ini mungkin di Indonesia jarang dilakukan. Di Indonesia kalau udah hujan sampai banjir sebenarnya. Tapi kalau di negeri-negeri Timur Tengah ya sebenarnya, kita waktu di Yaman hujan paling-paling sekali setahun. Itu pun kalau sudah hujan 1 jam aja hujan, menjerit semua kita. Kenapa? Rumah kita tanah semua di sana. Jadi kalau hujan kayak di Indonesia 3-2 hari atau sehari aja rata dengan tanah. Rata dengan tanah nggak bakal ada bekas. Dari fondasi tanah, batanya itu tanah semua. Naik bata tanah semua, lepahnya itu luar dalam tanah semua, atapnya tanah semua. Itu rumah kita di sana, termasuk rumah saya sendiri. Tanah semua. Bahkan kadang-kadang sampai 4 tingkat, 3 tingkat rumahnya orang-orang sana itu tanah semua. Makanya di sana dibentuk modelnya itu agak kerucut ke atas. Itu tanah semua dari bawah sampai akhir. Tapi bisa kuat. Bisa kuat. Ketika terjadi perang antara Syiah dengan pemerintah, itu ditembak pakai tanknya itu nggak remuk, cuma bolongannya. Kalau tembok kan dia mesti hancur. Kalau itu enggak, cuma bolongannya. Tanah, jadi yang lain nggak pecah, cuma yang kena aja bolong, itu hitam di sekeliling. Hujan sekali setahun, tapi kalau sudah hujan 1 jam aja, doa kita deg-degan. Rumah itu tanah semua di sana, kamar-kamarnya, dinding kamar dari tanah. Orang sana malah rumah kadang 2 tingkat, 3 tingkat, lantainya tanah semua. Paling dikasih kayu, sini tanah, aman. Lepahannya pun tanah semua. 4 tingkat itu dari 7 sampai tanah semuanya. Jadi kalau hujan misal 2 jam, 3 jam ya sudah, nggak ada bekas sama sekali. Tinggal kenangan aja sudah. Alhasil barakallahu fikum. Makanya doanya Rasulullah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling rumah kami, jangan di atas rumah. Artinya hanya di peternakan, di kebun. Itu doa Rasulullah SAW. Ini cara istisqa yang kedua. Artinya yang pertama tadi sholat istisqa, yang kedua apa? Khutbah, para khutbah khatib Jumat diusahakan selesai khutbah
dia menutup khutbahnya dengan doa istisqa. Nah, sini ada pertanyaan, afdal mana seorang yang safar ketika laki-laki ketika di tengah perjalanan didirikan Jumat, apa berhenti ikut Jumat atau tidak? Kalau masalah afdalnya, yaitu tadi dia nggak disunahkan, nggak diwajibkan untuk sholat Jumat. Namun kalau dia misalnya mau berhenti kemudian menunaikan sholat Jumat dengan syarat, kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dia gabung dengan masyarakat yang muqim, bukan musafir mengadakan Jumat tersendiri. Karena mungkin mereka musafir satu bis, mereka berhenti di tempat persinggahan kemudian mengadakan Jumat, enggak, bukan. Mereka gabung dengan jamaah yang muqim di situ. Kalau mereka mau bergabung sholat Jumat, pahala, mereka mendapat pahala. Tapi kalau enggak juga mereka enggak dosa. Sebagian orang yang mendirikan sholat zuhur, sebagian orang mendirikan sholat zuhur setelah sholat Jumat, salah. Dan ini tidak ada dalilnya. Apa alasannya? Dia sudah sholat Jumat, kenapa sholat zuhur? Wanita sunnah Jumat, tapi bila ikut Jumat sudah tidak sholat zuhur, berarti apa sunnah bisa menggugurkan wajib? Bukan sunnah. Di sini pertanyaannya, wanita sunnah mengikuti sholat Jumat bersama laki-laki? Tidak ada sunnahnya. Kalau dikatakan sunnah berarti apa? Dianjurkan bukan? Dianjurkan. Sunnah puasa 6 hari Syawal. Udah pada selesai kan puasa 6 hari Syawal? Mesti yang gak jawab yang belum selesai. 6 hari Syawal kan sunnah. Jangan lupa puasa 6 hari Syawal. Tanggal berapa hari ini kita puasa? Atau Syawal hari ini tanggal berapa? Hah? Tanggal 15? 19 Syawal. Masih ada 11 hari. Jangan lupa. Jangan lupa puasa Syawal 6 hari karena keutamaan yang kata Rasulullah ibarat puasa 1 tahun. Sunnah puasa Syawal artinya dianjurkan. Kan demikian juga kalau dikatakan wanita sunnah sholat Jumat berarti dianjurkan. Lah, tidak ada sunnahnya. Namun kalau dia ikut, kata para ulama, kalau ada wanita yang ikut sholat Jumat di masjid bersama kaum laki, kaum pria di tempat yang aman, sah Jumatnya dan tidak perlu menggantinya dengan zuhur. Itu makna ucapan para ulama, bukan berarti sunnah. Bagaimana masalah tentang mengambil faedah dari khatib yang benar-benar ahli bid'ah? Yang namanya khutbah, kalau sudah khutbahnya, khatibnya seperti ini keadaan dia, kita juga tidak dapat faedah apa-apa dari khutbahnya. Maka yang kita kejar apa? Jumatnya selesai. Jangan kemudian karena khotibnya orang nggak ada faedahnya terus mutar HP dengan muatar pasang headset di telinganya, kan? Biarkan aja. Yang kita kejar adalah Jumatnya, biar Jumat kita sah. Jangan juga keluar dari masjid, jangan juga meninggalkan masjid. Yang kita cari adalah kalau sudah seperti ini keadaan, bagaimana Jumat kita sah, itu aja. Bagaimana menyikapi perbedaan antara batasan sikap lapang dada dalam perbedaan dengan menyikapi penyimpangan dan kesesatan. Tidak semua perbedaan dan tidak semua penyimpangan itu berarti kesesatan. Dan tidak semua orang yang menyelisihi apa yang kita pahami itu adalah benar berarti salah. Bisa jadi kita yang salah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala
dalam membahas tafsir surat Al-Baqarah. Setelah beliau membahas tafsir Alif Lam Mim, dimuat perbedaan-perbedaan ulama tentang tafsir Alif Lam Mim, kata beliau, wa ma dama hunaka khilaf, maka setelah adanya perselisihan ini, maka kata beliau rahimahullahu taala, silakan ambil yang bagi Anda nampak dalilnya lebih kuat, tetapi jangan Anda menghakimi orang lain. Hati-hati. Jadi kita ini sekarang kenapa munculnya penyakit orang kadang-kadang sesak dada melihat perselisihan, melihat perbedaan? Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena dia menganggap bahwa dalil yang dia pegang itu adalah sebagai hujjah atas orang lain, padahal salah. Syu'bah bin al-Hajjaj dimukil juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa qaul at-tabi'in la yakunu hujjatan ala man khalafahu fil usuli fa kaifa idza kana fil furu'. Kata Imam Ibnu Katsir, na'am wa hadha sahihun ay idza ikhtalafu, amma idza ijtama'u fa yakunu hujjah. Kata Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, dan ketahuilah bahwa pendapatnya sebagian ulama tabi'in itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk menghujat yang menyelisihi dia dalam masalah usul, lebih lagi kalau dalam masalah furu'. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan ini benar ketika terjadi perselisihan. Tapi kalau ijma, ya kita harus ambil. Kenapa? Termasuk dalil kan kita, dalil-dalil kita dalam